Selamat malam, perkenalkan nama saya Fernando Dalinga, Fakultas Hukum, semester 6 kelas B di Universitas Pembangunan Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya untuk mata kuliah Hukum Dagang Internasional. Termasuk dalam pembahasan yaitu perdagangan internasional merupakan salah satu bagian dari kegiatan ekonomi yang saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini terlihat dari semakin berkembangnya peredaran barang, jasa, modal dan tenaga kerja antar negara yang tidak lagi mengenal batasan dan lain sebagainya, tanpa batas-batas yang bukan lagi halangan dalam bertransaksi. Dengan memanfaatkan keadaan perdagangan bebas yang terjadi, negara-negara saling berlomba untuk memajukan pembangunan ekonomi negara masing-masing dengan mengandalkan perdagangan luar negeri. Adalah itu ada berbagai motif atau dasar mengapa negara atau subjek hukum dalam hal pelaku dalam perdagangan melakukan transaksi dagang. Fakta yang sekarang terjadi adalah bahwa perdagangan internasional sudah menjadi tulang punggung bagi negara untuk menjadi makmur, sejahtera, dan kuat. Ketika suatu negara berkuasa secara maksimal mengandalkan pasar untuk kepentingannya, maka telah terjadi lingkungan antar politik dan ekonomi. Kegiatan tersebut didasari dengan kerjasama. Selanjutnya, politik ekonomi dalam perdagangan internasional ini konflik atau sengketa dalam hubungan internasional sangat sering terjadi atau berbenturan. Kepentingan politik suatu negara dengan negara lain serta adanya pelanggaran terhadap perjanjian dalam lingkup multilateral maupun bilateral dapat menjadi penyebab timbulnya suatu konflik dalam suatu negara, yaitu dalam hal tentang perdagangan internasional. Dengan damai hingga penggunaan kekerasan dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa internasional oleh suatu negara. Penggunaan penyelesaian sengketa dengan kekerasan yaitu memang disarankan untuk tidak digunakan lagi semenjak lahirnya The Hague Peace Conference. Maaf kalau salah baca. Memang didasarkan untuk tidak digunakan lagi semenjak lahirnya pada tahun 1899 dan 1907, namun karena sifatnya yang rekomendatif dan tidak mengikat. Selanjutnya, konvensi tersebut tidak mempunyai kekuatan memaksa untuk melarang negara-negara menggunakan kekerasan sebagai metode penyelesaian sengketa. Konvensi tersebut mempunyai kekuatan memaksa untuk masing-masing negara melarang menggunakan kekerasan sebagai metode penyelesaian suatu sengketa yang sering terjadi di negara tersebut atau yang bersangkutan. Dalam menyelesaikan sengketa internasional, baik politik ataupun privat, ataupun banyak memiliki tekanan, kekurangan, atau kelemahan dalam setiap prosesnya. Salah satunya penyelesaian sengketa yang sudah dikenal sejak lama adalah penyelesaian sengketa melalui proses litigasi di pengadilan. Dikenal sejak lama adalah penyelesaian sengketa melalui proses litigasi mempunyai beberapa kelemahan, yaitu yang pertama, hanya menghasilkan putusan yang bersifat atau menang kalah. Selanjutnya, memakan waktu yang banyak dan tidak sedikit memakan biaya yang banyak untuk setiap proses tersebut. Dan sesuatu yang fatal terjadi ke depannya. Selain itu, penggunaan skema negosiasi dalam setiap penyelesaian
sengketa juga memiliki kelemahan dalam prosesnya. Salah satunya adalah negosiasi tidak pernah tercapai apabila salah satu pihak berpendirian keras. Penggunaan negosiasi juga berarti menutup kemungkinan akan keikutsertaan pihak ketiga. Artinya apabila salah satu pihak tidak ada pihak yang membantunya. Keberadaan organisasi internasional yang secara khusus menangani permasalahan penyelesaian sengketa dapat digunakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam setiap kasus yang sering terjadi. Sengketa perdagangan internasional salah satu contoh organisasi internasional yang mengatur mengenai permasalahan adalah Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization. Disingkat juga dalam sebutan WTO, adalah organisasi yang dibebaskan aturan-aturan yang merupakan hasil perundingan pembentukan WTO dilandasi untuk mengatur perdagangan pada tingkat internasional. Hasil perundingan tersebut untuk mengatur perdagangan yang salah satu tujuannya terjadi adalah untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa akibat konflik atau sengketa yang timbul dari perdagangan internasional. Organisasi seperti ini pada umumnya menyelesaikan panel atau badan yang bersifat sementara. Dan untuk selanjutnya kita akan ditunjukkan dalam proses penyelesaian yang sering terjadi atau yang sering digunakan oleh setiap lembaga-lembaga yang bersangkutan dalam ruang lingkup hukum dagang internasional. Dan selanjutnya, sebagai saran, masukan, dan kesimpulan dari materi ini, yaitu kesepakatan yang telah dituangkan ke dalam perjanjian merupakan komitmen negara tersebut untuk melaksanakan, dan kesepakatan tersebut melahirkan pertanggungjawaban internasional kepada negara-negara yang telah sepakat atau menjadi anggota. Tertinggi atau kedaulatan negara tersebut menjadi hilang setiap perjanjian yang membatasi jurisdiksi atau kewenangan suatu negara demi untuk tujuan bersama dengan subjek hukum internasional. Demikianlah sebagian besar presentasi dari makalah saya mengenai hukum dagang internasional. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau ada yang kurang, mohon dimaafkan, dan selebihnya terima kasih juga untuk dosen pembimbing J. Eunikes Mampu. Terima kasih, selamat malam.